Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar pekabaran firman yang kami dengarkan dapat memberikan kekuatan iman bagi yang mendengarkan, dan melalui kuasa Roh Kudus kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat renungan terambil di dalam Imamat 16 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Asasel ke padang gurun. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat ini kita akan membahas tentang kambing hitam. Apa sebenarnya makna daripada kambing hitam menurut Alkitab? Dan sebenarnya, pernahkah kita mendengar istilah seseorang yang menjadi kambing hitam? Kita akan membahasnya di malam hari ini, dan kita akan memulainya dengan menggambarkan tentang makna kambing hitam menurut Alkitab dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, apakah makna kambing hitam menurut Alkitab? Istilah daripada kambing hitam ini sendiri sudah digunakan jauh hari dan dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa tepatnya pada hari raya pendamaian, mereka bangsa Israel menggunakan 2 ekor kambing pada hari raya pendamaian tersebut, dan imam agung atau imam besar akan menggunakan seekor kambing yang secara simbolis akan diletakkan dosa umat-umat Israel atas kepala kambing tersebut atau kambing hitam. Dan sebelum kambing itu dilepaskan ke padang gurun untuk membawa pergi semua beban dosa daripada bangsa Israel. Kita bisa temukan di dalam Imamat 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Lantas, apa makna kambing hitam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Makna kambing hitam atau scapegoat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dewasa ini kambing hitam lebih sering digunakan sebagai metafora yang merujuk kepada seseorang yang dipersalahkan untuk suatu kemalangan, dan biasanya sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari sebab-sebab yang sesungguhnya. Bila kita berbicara tentang kambing hitam, sudah jelas bahwa sejak dunia ini diciptakan, bahkan sampai kepada zaman kita di saat ini, permasalahan yang berkaitan dengan kambing hitam selalu ada dan terulang. Ada banyak di antara kita yang suka membuat alasan atau mencari kambing hitam. Dan realitas itu terjadi hampir di semua aspek kehidupan kita, bukan hanya di dunia politik, saudara-saudara, tetapi keadaan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya karena zaman tertentu, orang per orang, benda-benda dan sebagainya, kita sering juga menggunakan kambing hitam ini sebagai suatu alasan. Uraian dalam Alkitab banyak sekali terdapat kisah-kisah yang berbicara tentang kambing hitam. Sebut saja kisah dari Adam dan Hawa yang memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ini memberikan suatu afirmasi bahwa hal yang berkaitan dengan kambing hitam itu adalah cerita yang sudah terjadi dalam awal sejarah manusia. Dalam Alkitab menceritakan bahwa tak kala Allah mendesak Adam dengan pertanyaan bahwa mengapa ia memakan buah yang dilarang itu, Adam tidak menjawab pertanyaan dari Allah dengan sportif, melainkan Adam mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan kepadaku buah itu untuk kumakan. Adam mencari suatu alasan untuk membenarkan kesalahannya, dan Adam malah melahirkan kambing hitam. Dengan mempersalahkan istrinya Hawa,
Hal itu berbuntut pada Hawa juga, yang kemudian membela dirinya dari kesalahan yang dia lakukan dengan mencari kambing hitam, yaitu dengan cara mempersalahkan ular. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitulah kecenderungan kita manusia. Kita sering lari dari tanggung jawab, senang mencari kambing hitam dan melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Tentu saja ini merupakan suatu kecenderungan yang buruk, sebab dengan melemparkan kesalahan kita kepada orang lain bukan berarti bahwa kita telah melipat gandakan dosa kita, tetapi kita juga tidak belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Lagi pula, saudara-saudaraku, betapapun cerdiknya kita bersembunyi dari dosa-dosa kita, kita tidak akan bisa lari dari hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini terbuka luas di hadapan hadirat Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, kita juga tidak dapat mengelak dari akibat dosa, dan pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kisah tentang kambing hitam ini kemudian menjadi suatu relungan sejarah kemanusiaan dari waktu ke waktu, menembus abad dan zaman, bahkan tetap hadir dalam peradaban modern sekarang ini. Misalnya, ada sebuah kisah dari seorang pemain sepak bola Kolombia bernama Andres Escobar. Dia menjadi salah satu contoh orang yang dikambing hitamkan karena gol bunuh dirinya pada saat Piala Dunia tahun 1994, yang berbuntut pada akhirnya dia ditembak mati saat dia kembali ke tanah airnya. Dalam zaman modern ini, saudara-saudara, kambing hitam juga bisa amat luas dan menambah kerumitan dalam memahami esensi sebuah permasalahan. Kambing hitam itu merupakan suatu hal yang akan menghitamkan kehidupan saudara dan saya. Akhlak mulia daripada manusia tidak boleh dicemari oleh kambing hitam. Mengkambing hitamkan orang lain memang mudah dan enak, saudara-saudara, karena kita dapat terhindar dari tudingan-tudingan yang harusnya ditudingkan pada diri kita. Tetapi perasaan kita pun menjadi tidak nyaman, walaupun kita tidak bisa menutup telinga dari suara hati kita, sehingga kita akan menjadikan diri kita penuh dengan rasa bersalah. Kiranya saudara-saudara, kita bersedia belajar untuk lebih berani dalam bertanggung jawab. Mari kita mengakui segala dosa kita dengan jujur, dan itu akan membawa kita kepada pengampunan, daripada kita mencari kambing hitam yang justru akan menimbun banyaknya dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengakhiri firman Tuhan di saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang telah kami dengarkan di saat ini. Kiranya Bapa mau ajarilah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kami lakukan, daripada kami harus mencari orang lain untuk mengkambing hitamkan orang tersebut untuk menanggung segala kesalahan-kesalahan kami. Untuk itu ya Bapa, di saat ini kami mohon urapan kuasa Roh Kudus akan membaharui hidup kami, baik yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini, agar dalam kehidupan mereka kasih Kristus akan selalu ada untuk menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kami manusia. Kiranya segala pergumulan-pergumulan doa dari pendengar-pendengar firman Tuhan mau dengarkan, dan Tuhan mau jawab seturut yang kasih dan kehendak Bapa. Karena di saat ini kami alaskan doa kami bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.